Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 185, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pagi-pagi keesokan harinya, Nirmala membelikan sarapan untuk keluarga Kauri dengan sangat ramah. Bahkan Lina terkejut dengan antusiasmenya. Apa yang terjadi pada Nirmala? Mengapa tiba-tiba bersikap begitu baik? Saat sarapan pagi, Nirmala menyarankan agar Kauri menelepon Aril dan menanyakan kapan dia akan tiba. Baru pada saat itulah Lina mengetahui tujuan kasih sayangnya. Tapi Aril tidak mau datang, hanya butuh waktu, jadi tidak masalah jika panggilan itu dilakukan. Ketika Kauri dipaksa mengeluarkan teleponnya, dia memutar nomor Aril. Sebelum Aril terhubung, Nirmala menyambar telepon itu. "Saudari Nirmala, kamu." Kauri sedikit marah. Nirmala langsung menyela kata-kata Kauri dan berkata, "Saya tidak membantumu meminta Aril untuk datang, bagaimana jika dia mencari alasan?" Telepon terhubung, Nirmala tidak sabar untuk bertanya, "Aril, ada apa? Masalah denganmu? Seluruh keluarga ada di sini, dan kamu hilang, kamu tidak berani datang." Dia mendengar suara Nirmala. Aril merasa sedikit aneh, bagaimana dia bisa menelepon wanita yang pernah dilihat Aril ini, dan dia bersaing dengan Kauri. Teknik Nirmala. Jangan lihat wajahnya yang tersenyum, tetapi dia sebenarnya memiliki pikiran yang dalam. Telah menjalani operasi perbaikan dan mengubah diri, dari wanita kepada seorang gadis. "Saudari Nirmala, ada sesuatu yang harus saya tunda. Itu sebabnya saya tidak pergi dengan Kauri," kata Aril. Nirmala tersenyum ringan, alasan tidak masuk akal semacam ini bahkan ingin ala kadarnya. "Apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu memasak dan mencuci pakaian di rumah selama beberapa hari? Ayo, aku juga berencana untuk meminta pacarku untuk mencarikanmu pekerjaan. Kamu bilang kamu sudah mandiri. Tinggal seharian di rumah, gaya apa itu?" kata Nirmala. Aril dapat dengan jelas merasakan penghinaan dalam kata-katanya, tetapi ini tidak mengejutkan. Nirmala pada awalnya adalah orang seperti itu. "Aku akan ke sana besok, jangan khawatir," kata Aril ringan. "Jangan berbohong padaku, kamu harus berada di sana besok," kata Nirmala. "Tentu saja, bagaimana aku bisa berbohong padamu," kata Aril. "Jika kamu tidak datang, aku akan pergi ke Bandung untuk menemukanmu." Setelah berbicara, Nirmala menyerahkan telepon kepada Kauri dengan puas. Kauri menghela nafas tanpa daya. Melihat ini, Nirmala berpikir bahwa Kauri tahu kalau Aril akan datang, jadi dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menghibur, "Kauri, bagaimanapun, ini adalah keluarga, bagaimana Anda tidak membiarkan dia datang, dan dia mempermalukanmu selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk terbiasa. Selama kamu tidak melakukan sesuatu yang luar biasa." Kauri tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lina tampak tidak puas dan berkata, "Nirmala, jangan terlalu bangga, saya khawatir Anda tidak akan menerimanya." Pada akhirnya tidak bisa menerima apa? Nirmala bertanya-tanya. "Tentu saja itu adalah keunggulan Aril." Lina berkata tanpa ragu-ragu. Suap bubur disemprotkan. Ketika Nirmala mendengar kata, "luar biasa," dia merasa seperti telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Bagaimana mungkin kedua kata ini digunakan pada Aril? "Bibi Lina, bagaimana mungkin Anda membantu saya?" Aril mengatakan hal-hal baik, "Ini tidak seperti Anda. Tidakkah Anda ingin mempermalukan diri sendiri? Apakah Anda ingin membantu Aril mendukung dia?" Nirmala berkata sambil tersenyum. Lina hampir kehilangan kesabarannya. Nirmala berbicara begitu lugas sehingga dia tidak mempertimbangkan perasaan orang lain sama sekali. Terlebih lagi, Aril saat ini bukanlah orang yang tidak berguna. "Tunggu dan lihat," Lina berkata dengan getir. Nirmala tersenyum. Tentu saja, dia harus menunggu. Ketika Aril datang, dia akan memiliki kesempatan untuk mempermalukan Aril dan bermain dengan bajingan tidak berguna ini. Melihat Irfan,
Nirmala tiba-tiba merasa bahwa membandingkannya dengan Ariel agak terlalu menyanjung, pemborosan yang tidak berguna, kualifikasi apa yang harus dia bandingkan dengan Irfan. Tetapi untuk dapat melihat lelucon tentang Ariel, Nirmala tidak keberatan dengan ini. Di kota, Ariel sedang duduk di kantor ketua Real Estate LKK Technoscience. Di depannya berdiri Imam dan Daniel. Sebelumnya, Daniel telah menebak siapa Ariel. Dia masih sangat muda dan memiliki puluhan miliar aset. Baru setelah dia datang ke Real Estate LKK Technoscience, dia memiliki pengetahuan tentang identitas Ariel. Seperti yang kita semua tahu, di belakang panggung LKK Technoscience adalah keluarga Sari Wibowo, dan Ariel kebetulan bermarga Wibowo. Mungkin dia adalah anggota keluarga Sari Wibowo, tapi Daniel tidak punya cara untuk memastikannya. Tidak lagi sesuatu yang dia memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Bos Ariel, lusa, Andika harus memberiku jawaban. Apakah kamu ingin maju sendiri? Daniel bertanya pada Ariel. Aku akan meninggalkan Bandung selama beberapa hari besok. Tolong bantu aku dengan masalah ini, kata Ariel. Daniel mengangguk penuh semangat. Suatu kehormatan besar bisa membantu Ariel. Meskipun statusnya saat ini tidak rendah, tidak ada banyak kesempatan baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut, tetapi jika dia dapat memimpin garis Ariel, dia akan memiliki kesempatan untuk terus mendaki. Jangan khawatir, Bos Ariel, saya pasti akan membantu Anda melakukannya dengan benar, kata Daniel. Setelah akuisisi keluarga Wijaya, ketua baru adalah Kauri. Namun, Anda akan merahasiakan masalah ini untuk saat ini, Ariel menginstruksikan. Ya, saya harus merahasiakannya, kata Daniel. Imam, Anda dapat menangani bisnis pabrikan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya ingin Anda menggunakan waktu tercepat untuk memperoleh LKK Technoscience, kata Ariel. Umam mengangguk dan berkata, 3 hari masalah ini dapat dilakukan. Tapi ada satu hal yang sangat membingungkan Imam. Setelah mengakuisisi pabrikan itu, LKK Technoscience tidak perlu lagi bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Jadi apa yang harus dilakukan keluarga Wijaya? Imam tahu bahwa Han Ariel telah melakukan semua ini, semuanya untuk Kauri, tetapi dengan cara ini, tidak ada alasan untuk menguntungkan keluarga Wijaya. Ariel secara alami memiliki rencananya sendiri untuk melakukannya. Proyek Harmoni tidak akan melibatkan keluarga Wijaya lagi, dan Kauri perlu pikirkan cara lain untuk memperluas bisnis keluarga Wijaya dan membiarkan keluarga Wijaya melewati krisis. Ini, tentu saja, Ariel tidak ingin mempersulit Kauri, tetapi dia tahu karakter Kauri, semuanya terlalu mulus untuknya, sebaliknya, itu akan membuatnya tidak dapat diterima, dan setelah memperoleh produsen dan kemudian bekerja sama dengan keluarga Wijaya, Ariel tidak dapat menebus lubang seperti itu. Setelah menjelaskan hal-hal baik, Ariel meninggalkan perusahaan dan bertabrakan dengan Andika di pintu. Andika datang ke LKK Technoscience untuk membiarkan Imam memberinya kesempatan lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Ariel. Menurutnya, masalah ini diam-diam disebabkan oleh Kauri. Sejak Kauri tidak dapat ditemukan, akan lebih baik untuk melampiaskan ke Ariel. Andika bergegas ke Ariel dengan marah, meraih kera Ariel dengan satu tangan, dan menggertakkan giginya. Ariel, bagaimana dengan jalang Kauri itu? Kamu membiarkan dia keluar. Dia juga anggota keluarga Wijaya, mengapa kamu ingin membunuh keluarga Wijaya? Ariel tampak acuh tak acuh dan berkata, dia menyakiti keluarga Wijaya. Dia sudah mengundurkan diri, dan urusan perusahaan tidak ada hubungannya dengan dia. Jika bukan karena dia, bagaimana LKK Technoscience bisa mengakhiri kerja sama dengan keluarga Wijaya? Ariel, tidakkah menurutmu jalang ini yang mempengaruhi Imam? Atau mungkin kamu sudah terbiasa memakai ini, dan kamu tidak peduli lagi? Andika tertawa. Mata Ariel menjadi dingin, dia meraih pergelangan tangan Andika, dan berkata dengan dingin, Andika, bicaralah tanpa berpikir. Ini akan sangat menyedihkan. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih sebelum membicarakannya. Andika dipukuli oleh Ariel 2 kali,
Dia tahu bahwa dia bukan lawan Ariel. Mendengar apa yang dia katakan, Andika merasa tidak puas, tetapi tidak bisa menahan rasa takut, jadi segera melepaskan Ariel dan mundur beberapa langkah. Ya, kamu sendiri yang mengetahuinya. Jika tidak, bagaimana mungkin Imam mengira dia adalah orang yang bertanggung jawab atas bagian barat kota? Apakah menurutmu benar-benar tidak ada faktor lain yang terlibat? Setelah Andika mengucapkan kata-kata ini, dia membuat keputusan untuk menjalankan rencana. Dia tidak ingin dikalahkan oleh Ariel di pintu LKK Teknosains. Namun, Ariel tidak marah seperti yang dia bayangkan, tetapi masih memiliki senyum di wajahnya. Alasan mengapa Ariel tidak marah adalah karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Adapun apakah akan membuktikan kepada Andika atau tidak, itu sama sekali tidak perlu, dan ketika Kauri melangkah ke perusahaan keluarga Wijaya lagi sebagai ketua baru, Andika itu supranatural akan menyesali apa yang dia katakan. Bersambung.